kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda mengatakan, ya Jarir, li aisyin jita. Dari aisyin, untuk apa cita kamu datang? Qultu, aku mengatakan, uslimu, aku akan masuk Islam ala yadaika, di atas kedua tangan engkau, maksud di hadapan engkau langsung, ya Rasulullah. Faqala baginda, qala Jarir mengatakan, falqa, maka Nabi telah menjatuhkan alaiya atas aku kisaan, satu pakaian sebagai penghormatan. Tsumma aqbala, kemudian maksudnya kisaan satu kain. Tsumma aqbala, kemudian baginda Nabi menghadap ala ashabi, atas para sahabatnya. Faqala, maka baginda mengatakan, idza atakum karimu qaumin fakrimu. Idza ja'akum, bila telah datang kepada kamu karimu qaumin, orang mulia dari satu kaum, pimpinan satu kaum, fakrimu, maka muliakanlah dia. Tsumma qala, kemudian baginda mengatakan, ya Jarir, ad'uka, aku mengajak kepada engkau ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, wa antu'mina, dan agar engkau beriman billahi wal yawmil akhir, wal qadari khairihi wa syarih, wa tusalliya, dan agar engkau salat as-salatul maktubah, salat yang difardukan, wa tu'addiya, dan agar engkau menunaikan az-zakatul mafruḍah, zakat yang difardukan. Fafa'altu, maka aku telah menerima dzalika, semua perkataan Nabi itu. Fakana, maka adalah baginda Nabi ba'da dzalika, setelah aku masuk Islam itu, la yarani, beliau tidak melihat aku illa tabassama, kecuali Nabi tersenyum fi wajhi, di hadapanku. Kata fil bidayah wa akhraja at-Tabarani wa Abu Nu'aim an Jarir bin Ami kama fi Kanzil Ummal. Jadi Jarir ini belum masuk Islam, seorang tokoh Arab. Nabi utusan seorang sahabat untuk memanggil Jarir. Jadi Nabi itu juga macam-macam caranya beliau berdakwah itu. Kadang-kadang beliau itu datang, kadang-kadang beliau itu memanggil, kadang-kadang beliau kirim surat, kadang-kadang beliau kirim utusan. Nah, jadi cara macam-macam. Ya, ini yang bagaimana menentukan hal-hal seperti ini, ya ini hikmahnya seorang dai. Karena dakwah itu perlu hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Hikmah itu tindakan yang tepat untuk orang yang tepat di waktu yang tepat. Maknanya kalau kita ini dakwah pada 10 orang, kita perlu hikmah 10. Nah kalau 1000 orang ya perlu punya hikmah 1000. Karena setiap orang itu wataknya itu berbeda-beda. Ada orang yang sesuainya itu dipanggil, ada orang yang sesuainya dikirim surat, ada yang sesuainya dikirim utusan, ada yang sesuainya didatangi Nabi langsung oleh Nabi. Nah ini baru dilihat dari segi orangnya yang didatangi loh, belum dari segi Nabi itu sendiri. Maksudnya Nabi itu kadang-kadang itu datang itu, paham saya wallahu alam ini, itu maksudnya diantaranya itu adalah supaya kita itu meniru. Kita itu meniru perbuatan Nabi mendatangi orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk didatangi Nabi, umpamanya itu perut pikiran saya.
Jadi dakwah itu kadang-kadang bagaimana orang sesuai dikirim kepada orang yang sesuai di waktu yang sesuai. Kadang-kadang dakwah itu juga maksudnya itu dai-nya itu sendiri supaya kita ini tambah tawadhu, supaya kita ini tambah mendapatkan sifat-sifat dan sebagainya. Jadi hikmah itu dari berbagai macam cara. Kadang Nabi memimpin pasukan sendiri, kadang-kadang disuruh mimpin orang. Bukan karena Nabi malas, bukan karena Nabi tidak suka berjuang, tidak. Tapi beliau mengatakan, kalau saya keluar maka nanti seluruh sahabatku akan merasa keberatan kalau tidak keluar, sehingga keluar semua, sehingga memberatkan mereka. Maka saya kadang-kadang ya saya sendiri, kadang-kadang saya ngirim utusan supaya longgar umat ini. Maka setelah Jarir itu datang, maka ditawarkan oleh Nabi untuk apa yang dikehendaki oleh Nabi, syahadat, sholat, zakat dan sebagainya. Dan Jarir itu sudah tahu dipanggil Nabi itu untuk supaya dia masuk Islam. Walaupun dia belum masuk Islam, dipanggil oleh Nabi, ditanya, kenapa kamu datang? Untuk masuk Islam di depan engkau ya Rasulullah. Nabi kok manggil saya untuk apa? Kalau bukan untuk urusan ini. Jadi menunjukkan bahwa pada waktu itu juga banyak orang-orang kafir itu yang walaupun masih kafir itu sangat-sangat menghormati Nabi. Karena Islam waktu itu sudah mulai tersebar gitu. Dan bagaimana akhlak Nabi kepada Jarir ini, ketika datang maka Nabi itu menjatuhkan satu kain atau pakaiannya untuk Jarir. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya itu kain itu dijatuhkan Nabi di situ untuk supaya jadi tempat duduknya Jarir itu maksudnya. Selungguh nang kene maksudnya begitu. Itu kebiasaan orang-orang dulu memang begitu itu sebagai penghormatan. Kadang-kadang pakaiannya, selendangnya diletakkan untuk sebagai penghormatan kepada tamunya. Dan setiap Nabi melihat Jarir, setelah itu beliau tersenyum. Jarir ini yang terkenal Yusufu hadil ummah, orang paling ganteng di kalangan umat ini ya, Jarir itu. Setelah Rasulullah tentu saja. Jarir bin Abdillah al-Bajali. Orangnya ganteng betul Jarir itu. Kayak apa? Enggak tahu, di sini enggak ada lah yang kayak gitu. Ta'alimu alaihi salam Mu'adhan kaifa yad'u ila faraidil Islam fil Yaman. Pengajaran baginda Nabi alaihi salam kepada Mu'adh, bagaimana dia mengajak kepada perkara-perkara yang difardukan dalam Islam di negeri Yaman. Wa rajal Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin kepada Mu'adz Ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, aina ba'athahu ketika Nabi mengirimkan Mu'adz ilal Yamani ke tanah Yaman. Inaka sesungguhnya engkau satati engkau akan mendatangi kaum ahli kitabin yang ahli kitab. Fa idza ji'tahum bila engkau mendatangi mereka, fatahum maka ajaklah mereka ila yasyhadu agar mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah,
Fa inhum ata'u laka, bila mereka ini taat kepada engkau bidzalika dengan ajakan tersebut, fa akhbirhum maka beritahulah mereka anallah bahwasanya Allah farada telah memfardukan alim atas mereka khamsa salawatin 5 salat fi kulli yaumin wa lailah. Fa inhum bila mereka atau kata taat kepada engkau laka kepada engkau bidzalika dengan mengerjakan salat, wa akhbirhum maka beritahulah mereka anallah fardhu alaihim bahwasanya Allah telah memfardukan kepada mereka sedekatan sedekatu khudhu min agniyaihim yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ila fa'ala fuqaraihim maka dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum bila mereka atau mereka telah taat laka kepada engkau bidzalika dan bayar zakat, fa iyyaka maka takutlah kamu wa qaraima amwalihim dan mulia-mulianya harta mereka yang mulia. Jadi maksudnya janganlah engkau mengambil harta mereka yang di luar kewajiban mereka, maksudnya gitu. Jauhilah harta-harta mereka yang mulia, maknanya janganlah kamu mengambil harta mereka yang bukan semestinya diambil, bukan diwajibkan zakat. Wattaqi dan takutlah dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Fa inna sesungguhnya laysa bainaha tidak ada antara dakwatul mazlum wa bainallah dan antara Allah hijabun penghalang. Wa qad akhraja baika jamaah kabla fil bidayah. Allah. Ini pelajaran apa dari ini? Pelajaran bahwa kalau masalah iman tuh dakwah itu spontan, ya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena iman tuh nggak ada iman separuh, iman seperempat, nggak ada. Iman tuh harus total. Tapi kalau akmal itu bertahap. Waktu itu zakat juga sudah difardukan. Tetapi Nabi memberi arahan, ajak dulu syahadat, setelah itu kalau mereka mau ajaklah sholat, setelah itu barulah ajaklah zakat gitu. Jadi bertahap dalam menyampaikan. Walaupun perkara itu sudah wajib, tapi menyampaikannya itu bertahap. Ini bagian daripada hikmahnya penyampaian. Sekarang kalau kamu keluar di Amerika sana, pas bulan Ramadan, ya orang masuk Islam, terus kamu suruh apa? Pertama syahadat. Kalau sudah syahadat mau ya, terus diajak sholat. Ya, sekarang bulan Ramadan ini sudah munasib pun belum diajak untuk sholat itu. Ya kita harus bijak dalam ini. Kalau kita ukur itu orang itu mampu ya diajak sholat, yang diajak puasa. Tapi kalau belum ya akhafu dororen toh, baru masuk Islam. Nanti kalau kita suruh puasa malah nggak mau kan jadi kufur. Tapi pengalaman orang-orang Khurud itu kalau ada orang masuk Islam waktu puasa itu ya nggak usah disuruh, itu mereka itu sudah pada puasa semua. Pengalamannya itu begitu, melihat orang-orang Islam pada puasa, itu jamaah pada puasa, terus mereka nggak mau dikasih makan, ikut puasa juga. Allah. Itu ya begitu. Jadi suasana itu memang sangat-sangat jadi ini fiqh dakwah ini juga ada, bukan hanya fikih itu, fikih ahkam, fikih dakwah itu loh. Supaya orang itu mau itu kan
Kita ini harus hikmah tuh. Gimana, Ud? Ditanda dulu, jangan dikasih tahu kalau kewajiban puasa. Kewajiban puasa wis mulai 1.400 tahun kepungkur kok ditunda. Ini cara kita pikir ya ngono to, Kon Gusti. 1.400 tahun kuwi. Yen apa kuwi? Jamaah Masyurat apa kuwi? Ngajak nganggo burdah ning Mboro. Sane sing usul. Kita iki ya urung munasib lah nek saiki terus wong kon nganggo burdah ora ning kancane nang Indonesia iki. Hukum Allah kok ditunda-tunda. Ini kewajiban burdah wis 1.400 tahun kepungkur arep mundur kapan teh. Di situ itulah bedanya dai dengan faqih itu kali begitu itu. Faqih itu berpikir bagaimana membantu selamat. Jadi kayak tabib, bagaimana piye iso waras. Dan wong fuqaha kadang-kadang gak mikir piye ampre iso waras iki gak. Wis penting iki halal haram. Kuwi ya kudu ro. Tapi kuwi kudu kan ya fikih hugo ta akhafu doran ya fikih hugo. Lah nek wong kuwi kita ajak ning sedine perkara terus dhek nentang malah dadi kufur ke prayo malah cilaka piye. Iki prayo fikih ya. Tapi iki fikih gabungan uga fikih letterlek antara fikih ahkam dengan fikih dakwah iki kudu digabung. Piye nek ngono kuwi? Liyane ngono gak iso dilakokne masalah iki. Gak takon milih iki. Nek gak ngono kuwi gak mlaku. Masalah iki nek gak ngono kuwi gak mlaku. Wis ngono kuwi tok. Coba nek iki duwe angkatan perang sing kuat di negara sing wis berkuasa nglakoni syariat mungkin ya iso meso wong. Tapi zaman sing saiki iki lho tanpa ning hikmah dakwah iki ya gak mlaku. Tapi iki ora kok berarti batalne perkara sing wis wajib gak kok ngono kuwi. Penyampaiane iki bertahap ben iso ditampa. Saya aku tekok zaman Kanjeng Nabi iki apa wong masuk Islam nang Madinah ya terus dikei pelajaran kabeh agama. Kan yo bertahap to. Apa ya mungkin? Gak mungkin. Tapi karena suasanane begitu kuat ning Madinah waktu kuwi sehingga cepat. Nah, masa cepat atau lambat ya karek kaya wong ngaji ning pondok ngono kuwi, Kang. Nek suasanane kuat ya cepet, nek suasanane lambat ya sing wis eling wae lali neh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lah kadang-kadang ini terjadi dakwah zaman 400 tahun kepungkur ning Jawa iki para dai-dai biyen kuwi zaman biyen mbuh sapa kuwi menyampaikan agama kuwi ya saking hikmah kuwi nggih sampai akhirnya kuwi dadi penyelewengan sing turun temurun sing susah untuk diperbaiki. Ya wis salah duduk sing menyampaikan pertama, sing salah ya sing krana wong sause gak gelem nerusne iku. Makanya di Jawa ini ada itu orang-orang punya pikir sebagian aliran itu sholat itu tambahan, yang penting itu syahadat. Iman yang penting. Sholat itu nanti gampang. Itu mungkin dakwah seperti itu ya mungkin
Pernah disampaikan orang-orang dulu itu karena orang Hindu. Oh sebetulnya syahadat dhisik satu saat nunggu swarga to. Masalah gak salat barang wis gampang kok. Nah, kan ngono. Hikmahnya dakwah orang dulu. Tapi ini kan ya harus diteruskan oleh orang-orang setelahnya tuh. Seperti di Lombok itu ada seorang dai di sana, akhirnya jadi orang dianggap keramat, dianggap wali di sana. Akhirnya dia bikin surat wasiat ketika mau mati itu. Nanti kalau saya sudah mati, ikutilah agama yang ada batu segi 4, nah, yang ada batu hitamnya dan ada bangunan segi 4. Maksudnya Ka'bah gitu. Nah, terus ini berjalan beratus-ratus tahun gitu. Ya orang situ tuh nggak sholat nggak apa, pokoknya ini ada wasiat dari mbah guru begini ini gitu aja. Sampai sekarang pun kebanyakan juga belum masuk Islam, tapi mereka itu sebagian juga masuk Islam gara-gara wasiat tadi itu. Itu kan ini hikmah, tapi hikmahnya kenemenen gitu ini. Saking hikmahnya sampai gak jelas gitu tadi. Nah, aja ngono kuwi nek iso. Jadi urusan iman ini langsung terus serang naik. Ya seperti itu jamaah-jamaah yang dikirim ke Jepang, itu orang Jepang itu banyak yang ikut keluar. Tapi nggak mau sholat, saya mau masuk Islam, tapi kalau suruh sholat saya belum kuat, saya sibuk. Ini terus gimana coba kayak begitu? Nah akhirnya karun-karun ke sana yang pengetahuan fikihnya itu lemah. Ya nggak ada gunanya kamu masuk Islam ini nggak sholat, akhirnya kamu ya ke neraka juga. Akhirnya sebagian tuh jadi keluar dari Islam. Nah, terus beberapa penanggung jawabnya Jepang itu ketemu saya di Rewin sana. Terus tanya sama saya bagaimana? Jangan belum gitu. Sudahlah, pokoknya sih yang penting masuk Islam. Masalah sholat itu nanti ya bertahap kalau sudah kuat. Kamu kasih tahu lagi tuh, kamu pulang ke sana kasih tahu itu bahaya kamu tuh. Ini hikmahnya dakwah itu. Ini kalau orang-orang yang enggak apa itu ada wawasan yang baik ya semua enggak. Orang yang ingin Islam itu hidup aja yang bisa memahami seperti ini. Ta'abadu alaihi salam Hausyab bin Dhulam ila al-faraid. Wattaqi da'wat madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Ini penting ya. Karena Mu'ad ini adalah terus dijadikan pimpinan di Yaman itu oleh Nabi. Maka dipesan jangan sampai ada orang-orang yang kamu pimpin itu kamu dolimi, kamu didoakan, mampus kamu. Ini kita hati-hati betul. Mimpin itu juga kan kezaliman itu sangat mudah terjadi kepada orang yang punya kekuasaan. Baik kekuasaan itu di kamar, di pondok, di kampung, di negara sama saja. Kamu keluar satu jamaah amirnya kamu hati-hati jangan kamu berbuat dolim kepada anak buah kamu, nanti kalau kamu didoakan jungkir nanti. Orang yang dizalimi itu walaupun fasik itu doanya makbul katanya para ulama. Kamu harus hati-hati.
Wa kharaja ibn Aiman al-Hawsyab bin Dulaim qala ma an adhara. Ketika telah menampakkan, memenangkan gitu maksudnya. Ketika Allah telah memenangkan Allah Muhammad dan baginda Muhammad SAW sehingga punya kekuasaan di Madinah, punya masyarakat Islam di Madinah maksudnya. Ing dadabtu ilaih, maka aku datang kepada baginda Nabi gitu aja. Atau aku menyambut seruan Nabi gitu aja. Ing dadabtu ilaih, maka aku menyambut seruan Nabi minan nasi, dari manusia, fi arba'ina farisan, di dalam rombongan yang isinya 40 penunggang kuda. Ma'abdishar, bersama pimpinan kami namanya Abdishar. Oh, namanya ini ngerikan sekali, Abdishar. Faqadimu, ing tadabtu, aku menyambut ilahi kepada, yes, gitu aja. Ing tadabtu, maka aku menyambut ilahi kepada baginda Nabi minan nasi, dari kalangan manusia. Tapi ya lebih mudahnya sudah aku mengirimkan gitu aja lah, lebih terjemah yang lebih sesuai. Ing tadwatu, maka aku mengirimkan ilahi kepada baginda Nabi minan nasi, dari manusia, fi arba'ina farisan, di dalam rombongan 40 penunggang kuda. Ma'abdishar, pimpinannya adalah Abdishar. Faqadimu, maka mereka pada datang alaihi, atas baginda Nabi, al-Madinah, Madinah, bi kitabi, dengan membawa suratku. Jadi Hawsyab bin Dulaim ini seorang pimpinan, ngirimkan 40 orang, pimpinannya Abdishar, untuk sowan kepada Nabi, membawa suratnya Hawsyab. Faqala Abdishar, maka berkatalah Abdishar, ayyukum Muhammad, mana di antara kamu yang namanya Muhammad? Oh, ini masih badui betul ini. Qalu, para sahabat mengatakan, hada, inilah Muhammad. Qala Abdishar mengatakan, malladhi ji'tana bihi, malladhi, apakah perkara, ji'tana, yang kau datang kepada kami, bi, dengannya. Kamu itu bawa seruan apa? Maksudnya kamu itu ngajak kita untuk apa? Malladhi ji'tana bi, apa yang kau datang kepada kami dengan bawanya? Kamu itu membawa seruan apa, membawa dakwah apa, membawa ajakan apa kamu? Fa iyyaku hakon, bila adanya ajakan kamu itu hakon, benar, ittaba'naka, maka kami akan ikut kepada kamu. Qala, baginda Nabi mengatakan, tuqimus shalah, aku mengajak kamu semua tegakkan salat. Wa tu'tuz zakah, bayarkan zakat. Wa tahqinuna dina, dan jaga dari mengalirkan darah. Tahqinul dima itu jangan membunuh orang. Wa tahqinul dima, jangan kamu membunuh orang, jangan kamu mengalirkan darah. Wa ta'muru bil ma'ruf, langsung dakwah. Dan kamu mengajak pada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu semua mengajak, melarang dari yang kemungkar. Faqala Abdishar, inna hadzal hasan, ini baik ini. Mudda yadaka, hulurkan tangan kau, ubayyika, maka aku akan baiat kepada engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masmuka? Qala Abdishar. Qala, baginda mengatakan, la, bal anta abdu khair, kamu ini abdu khair, jangan abdu syar. Namanya jelek, yang baik namanya itu. Fabaya'ahu, maka Abdul Khair telah baiat kepada Nabi alal Islam, untuk masuk Islam. Wa kataba, dan baginda Nabi menulis mau bersama Abdul Khair al-jawab ila Hawsyab bin Dulaim fa amana, maka Hawsyab pun beriman. Kada fi kanzil ummal wa raja'allahu bin manda bin Sayyid kambil kanzil Allah
wa akhraja Allah bin Asakan bin Nabi kama fil isabah. Dakwah Nabi yang simpel aja tuh. Ini padahal pada orang kafir tidak berbelit-belit. Kamu ngajak apa? Salat, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan bunuh orang. Oh ini bagus, saya ikut. Kok enak betul Mbak dakwah. Enggak susah-susah. Tapi kamu harus tahu, ya, perkataan-perkataan yang singkat dari Nabi itu di belakangnya itu ada beribu-ribu pengorbanan. Dan di sekitarnya itu ada suasana yang kuat sehingga perkataan yang simpel, sederhana itu saja sudah langsung cukup dipahami dan mengena. Kemarin itu ada kiai dari Kediri sana. Ada apa kiai datang sini? Saya itu ingin tahu ya pusatnya jauh lah itu apa toh. Nah. Terus duduk di markas sana, saya suruh anak-anak itu putar ke pondok-pondok. Saya sudah yakin sekarang, saya suruh keluar berapa hari saja saya siap katanya kayak gitu. Nah, kan mudah tuh. Karena ada sedikit suasana, padahal suasananya juga masih belum kuat betul-betul. Tapi karena ada suasana sedikit agama itu tadi, orang itu mudah memahami. Iki apik iki. Nah, ini maka dakwah itu perlu suasana yang baik itu begitu. Di samping itu perkataan orang yang berkata itu sangat mempengaruhi. Orang ahlul yakin itu kalau ngomong itu yang bikin yang mendengar itu jadi yakin gitu. Tapi orang itu kalau enggak punya yakin, orang yang dengar itu pun juga susah untuk meyakini. Karena itu nyetrum hati manusia itu. Dapat cerita dari ayah saya dulu di sana itu di Madiun sebelah barat itu ada desa namanya Tawangrejo. Saya belum pernah tahu juga itu daerah Tawangrejo itu. Itu kelihatan juga daerah awam sekali lah gitu. Dan itu ada kiainya di situ itu. Yang kiainya itu sering suluk di selo di mbahnya Zam itu. Nah, ayah saya kenal dengan kiainya itu, Kiai Tawangrejo itu. Lah Kiai Tawangrejo itu ajib itu. Siapa diajak salaman dia, langsung ikut ke masjid, terus suluk. Kiai Tawangrejo itu. Gak usah ngomong apa-apa, pokoknya wong kok dijak salaman ke Kiai Tawangrejo, wis ora suwe, mesti nang masjid terus suluk. Ya aneh lah. Ini orang Jawa yang hidup pada zaman sekarang aja. Jadi ruhaniyah seseorang, kecintaan seseorang kepada kebaikan itu. Begitu juga kalau orang itu orang ahli maksiat. Dalam Ihya itu diceritakan Imam Ghazali, ada seorang ulama itu minum minuman diambilkan oleh polisi. Imam Ghazali itu membuat kesan yang sangat jelek kepada polisi itu. Maka Kiai tadi bilang, setelah saya minum minuman itu, hati saya itu nggak bisa khusyuk bertahun-tahun. Padahal ini airnya air halal, tapi yang dipegang polisi itu aja harus jadi. Imam Ghazali ini bukan saya. Jadi kesan orang-orang soleh, kesan orang-orang ahli yakin itu sangat tinggi kepada kehidupan seseorang.
Jangan kamu kira kamu akan mengembangkan agama itu dengan hanya sekedar percakapan yang muluk-muluk, yang perdebatan yang bertele-tele. Tidak begitu itu ceritanya dai-dai yang dulu itu. Memang kita ini dikit-dikit juga harus tahu debat. Kalau ketemu salafi nggak bisa debat nanti juga kita tidak bisa menjelaskan yang hak. Tapi prinsipnya itu jangan debat. Dakwah itu tidak perlu debat-debat begitu. Kadang kala aja perlu, kadang kala, tapi itu tidak selalu. Lihat ini cerita-cerita. Dan ini coba kamu lihat dakwah-dakwah itu yang diceritakan dalam kitab ini kan nggak ada perkataan-perkataan yang panjang-panjang, adu hujah kan nggak ada. Saya ajak kamu masuk Islam, kerjakan sholat, zakat, amar ma'ruf nahi munkar, kan simpel sekali. Dan anehnya itu Abdus Syar ini, walaupun namanya Abdus Syar itu nggak tanya apa buktinya begitu itu. Enggak. Pokoknya ini bagus ini, saya ikut sudah, beat, janji setia. Nah ini barokahnya cahaya nubuah dari Rasulullah tentu saja. Tapi kita ini dalam pengalaman dakwah itu juga begitu juga. Karena kita ini mengerjakan yang dikerjakan orang-orang dulu sehingga barokah orang dulu juga terasa. Maka kemarin itu Bayan Hidayah hari Rabu itu loh, saya tekankan dakwah 25 kali waktu keluar itu sehari semalam. Ya, terus malam Jumat itu saya tanya bagaimana? Itu ternyata perkembangannya itu aneh-aneh itu. Kok setelah saya dakwah 25 kali sehari semalam itu jadi semangat tahajud, jadi semangat amal, jadi berani datang ke rumah-rumah. Wah, dulu tuh nggak berani itu mau datang tuh. Banyak taskilan, dulu nggak pernah dapat taskilan. Ada 5 kali yang kebanyakan pada temannya sendiri, tapi orang-orang kampung pada datang. Nah, jadi menunjukkan dakwah ini memang ada khasiatnya gitu loh. Karena itu perintah Allah. Kalau orang itu memahami dakwah itu usaha manusia, ya usaha manusia. Nah, ini wong orang kenal ya kudu dijak diplomasi dhisik, jangkel-jangkelan dhisik, dijak mujadalah dhisik. Kowe kan berpikiramu. Lah iki dakwah perintah Allah. Sampai ae. Kadang-kadang iku mau ora dikira-kira ya kaya dene cerita sing dhek Sayyidina Ali ning Yaman kae ngomong pirang menit wis do masuk Islam kabeh. Da'watu alaihi salam wafda Abdi Qais ila faradil Islam. Dakwah Nabi alaihi salam kepada delegasi utusan-utusan kabilah Abdi Qais untuk mengerjakan perkara-perkara yang difardukan dalam Islam. Arjal Bukhari an Abbas radhiyallahu ta'ala maqal. Qadima telah datang waktu Abdi Qais, utusan-utusan suku Abdi Qais ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka baginda Nabi mengatakan marhaban bil qaum. Marhaban aku merasa mendapatkan kegembiraan bil qaumi dengan datangnya kaum ini. Ghaira khazaya dengan tanpa hina wala nadama dan tanpa menyesal. Maksudnya gimana? Jadi Nabi ini memuji suku Abdul Qais ini. Marhaban, selamat datang dengan utusan-utusan orang Abdul Qais tanpa hina, tanpa menyesal. Maksudnya kamu ini orang-orang baik, kamu datang mau masuk Islam ke Madinah tanpa harus perang dulu dengan orang Islam, tanpa dihinakan dengan peperangan, tanpa kamu menyesal karena ada
apa-apa dalam pertempuran, tapi kamu datang dengan sukarela, kurang lebih maknanya begitu. Karena banyak orang itu datang ke Madinah, ya, seperti ceritanya kemarin tuh orang Yaman itu, yang seperti orang India itu. Nah, antumul ladzina idza jujur istaqdamu itu. Tapi kalau ini enggak, mereka itu memang orang-orang baik, orang lembut. Yang dulu tuh orang baik juga, tapi gayanya lain ini, maka Nabi sangat gembira. Ini orang-orang lembut. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna bainana, sesungguhnya antara kami wa bainaka dan antara engkau al-musyrikina, ada orang-orang musyrik, antara daerah kami, negeri kami dengan negeri engkau Madinah, ada orang-orang musyrik min Mudhar, dari suku Mudhar. Suku Mudhar itu termasuk orang Quraisy itu. Wa inna, dan sesungguhnya kami la nasilu, tidak akan bisa sampai ilaika kepada engkau illa fi syahril haram, kecuali dalam bulan haram. Karena pada zaman jahiliyah kalau Asyhurul Hurum itu enggak ada perang, sampai orang kafir pun masih menghormati tradisi itu. Tradisi itu zaman Nabi Ibrahim mungkin atau zaman sebelumnya. Fahadisna, maka ceritailah kami, bijamilin, dengan perkara yang baik, minal amri, dari perkara, in amilna, yang bila kami mengerjakan bi, dengan perkara itu, dakhal jannah, maka kita akan masuk surga. Wa nad'u, dan kami akan mengajak bi, untuk mengerjakan perkara itu, man wara'ana, orang-orang yang di belakang kita, yaitu suku kita maksudnya. Ya ampun, jadi ini salah satu keadaan Madinah yang kamu perlu renungi. Jadi di samping Nabi itu mengirimkan orang-orang dakwah kemana-mana, bahkan pasukan-pasukan, juga banyak suku-suku yang datang dengan sukarela ke Madinah masuk Islam. Ini sebelum waktu Makkah ini. Allah. Nanti kalau dakwah itu sudah hidup begitu, orang itu pada datang sendiri nanti. Qala, Nabi mengatakan, amurukum, aku memerintahkan kepada kamu bi arba'in, dengan perkara 4. Wa anhaakum, dan aku melarang kamu an arba'in, mengenai perkara 4. Al-imani billah, pertama al-imani billah yaitu iman billah, syahadati alla ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa antu'tu, dan kamu memberikan minal ghanaimi, dari ghanimah-ghanimah, al-humusa, 1/5. Jadi disuruh mengerjakan sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan menyetorkan 1/5 ghanimah. Ini maknanya suku Abdul Qais ini sudah diizinkan Nabi untuk membuat pasukan perang berarti. Tapi dikasih tertib, nanti kalau dapat ghanimah 1/5 setorkan ke Madinah. Wa anhaakum, dan aku melarang kepada kamu an arba'in, dari perkara 4, yaitu minuman yung tabatu, yang direndam, fit dubai, di dalam duba, di dalam waluh. Waluh bahasa Indonesia ini. Ya, ini sebetulnya qara itu bukan labu ya. Sejenis, termasuk bagian dari jenisnya labu. Itu loh yang bundur-bundur itu loh. Itu biasanya pada zaman dulu oleh kabilah Abdul Qais itu termasuk peralatan yang digunakan untuk bikin minuman keras. Jadi minuman itu direndam di dalam labu itu, ditutup supaya terjadi peragian. Maka dilarang oleh Nabi. Wan naqiri wal hantami wal muzaffat, wan naqiri, dan nakir. Nakir itu dari
wadah yang dibikin dari pohon kurma. Wal hantami dan hantam. Hantam itu adalah wadah yang ada pada zaman itu yang warnanya hijau. Gentong hijau. Yang semuanya ini alat membikin arak. Wal muzafati dan wadah muzafat, wadah yang dicat dengan zafat. Zafat itu tir kalau istilahnya orang zaman dulu. Ya sejenis cat. Itu wadah dicat dengan itu sehingga betul-betul rapat, sehingga kalau dimasuki kurma, dimasuki apa, direndam di situ terus akan menjadi arak. Wa inna tayyara sibnahwihi bi ziyadatin min fi akhirih fahfaduhunna, maka hafalkan perkara ini, buat kemudian ajaklah ilaina kepada perkara ini, man waraakum, orang yang di belakang kamu, kada fil bidayah. Jadi yang diajarkan Nabi simpel aja pada utusan Abdi Qais tadi. Kenapa kok yang diajarkan hanya masalah ini aja? Yang dilarang masalah minuman-minuman keras itu aja. Kan namanya larangan agama kan banyak toh. Yang zina, bunuh orang, yang ini ya mungkin orang Abdul Qais ini sudah banyak yang ngerti. Nah, sehingga yang aja yang dijelaskan oleh Nabi yang kira-kira mereka belum ngerti. Masih banyak pelanggaran, itu saja. Ini kaitannya semua dengan larangannya 4, semua kaitan dengan arak semua. Enggak ada yang kaitan dengan lain. Jadi ini juga pelajaran buat kita bahwa menyampaikan agama itu bukan harus langsung komplit gitu ya, bertahap-tahap. Kira-kira sing penting ngopo yang dilakoni gitu aja. Kita dakwah, ajak orang untuk keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari, nggak bisa, hidupkan 5 amal masjid. Kalau belum bisa, ya apa yang kira-kira bisa dikerjakan dalam situ kita sampaikan. Nggih, pokoknya bendina sholat mbah, nggih, walaupun teng pundi mawon nggih sholat. Jadi jangan sampai kita ini dakwah itu hanya istilah itu tidak bijak. Ya. Orang nggak mau 4 bulan, nggak mau 4 hari, nggak mau 5 masjid, ya sudah ini berarti nggak mau, nggak perlu disuruh apa-apa. Enggak, barangkali ada yang mau. Nggak mau keluar ya diomongi, nggih mun ngaten mawon Mbah, nek enten kanca-kanca sing mriki samane wangi nggih. Ah ora iso, repot, pun sampean dongakne nggih. Ah ora iso ndonga, nggih, sampean seneng mawon nggih. Niku nambahi ganjaran sampean, mungkin nek berdua salat sampean mboten teng masjid nggih entuk ganjarane. Oh nek ngono kuwi aku ya iso kira-kira. Nah ngene iso nek. Lah piye to? Masa bukan pegel. Kon seneng wis. Jadi pokoknya cerita-cerita ini perlu kamu renungi gitu. Biar kamu itu wawasan apa yang terjadi pada zaman Nabi itu lebih banyak yang masuk dalam otak itu. Sehingga banyak alternatif untuk ngajak orang itu. Jadi kalau orang awam yang enggak tahu cerita-cerita begini kan yes. Pokoke wong nek ra metu 3 dina 4 bulan 40 hari ora ning gunane uripe kuwi. Nah, kan ngono tok. Padahal iki kan Syekh Ilyas pun ya wis ngomongne kan dakwah ki 6 sifat atau prinsipe. Masalah kuwi kan masalah sifat ke-6. Sifat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, ragilem itu ya kon taklim ya kon seneng deh itu ganjaran. Almarhum man ahabba. Subhanallah.